Kalian pernah gak sih dengar pendapat orang soal suatu topik dan itu beda banget, saking bedanya sampai terkesan memancing amarah? Kalau pernah, mungkin itu yang namanya hot takes. Hot takes mungkin gak gitu umum dipakai di Indo ya, secara frasanya aja udah bahasa Inggris. Kalau di istilah bahasa Indonesia ya simpelnya hot takes itu pendapat spontan yang beda dan bisa menimbulkan perdebatan bahkan kontroversi. Hot takes itu kadang saking hotnya kelihatan kayak pendapat tolol. Contoh nih ya, misal gue bilang kalau teknologi motor MotoGP kayak zaman sekarang mah semua orang juga bisa jadi pembalap. Nah ini contohnya. Pendapat ini tuh bisa dibilang sangat cerdas ya. Dan pendapat ini memang sebenarnya jauh dari kata cerdas sih. Tapi yang namanya pendapat gak harus bener. Dan bisa aja sebodoh apapun pendapat pasti ada aja yang setuju. Dan gue udah ngumpulin beberapa MotoGP hot takes yang gue ketemu di situs jual beli musang. Yang pertama adalah mas-mas ini bilang motornya sekarang adalah motor paling bagus sepanjang masa. Gak cuma dari lap time tapi juga dari estetika. Kalau yang ini gue setuju. Kalau dari segi lap time bener, gak bisa dibantah udah ya. Motor makin kesini makin kenceng. Mulai dari mesin, handling, downforce kalau dibantu sama aerodinamika. Sebagai gambaran aja gimana pesatnya perkembangan motor dan lap time MotoGP. Ini lap time waktu balapan ya, waktu race. Paling bagus di sirkuit Mugello tahun 2004 itu 1 menit 51,1 detik. Ini tahun 2014 1 menit 47,8 detik. Dan ini tahun 2023 1 menit 46,8 detik. Itu kan lap time di sirkuit Mugello yang lurusannya panjang ya, wajar dong motornya sekarang kan lebih kenceng, jadi lebih bagus waktunya. Oke, kita bandingin yang teknikal ya. Ini waktu pole position di Jerez 2004 punya Valentino Rossi 1 menit 40,8 detik. Dan ini 2024 1 menit 37,4 detik. Dan yang ini bukan pole position tapi catatan tercepat waktu race. Di race yang pembalap masih mikirin jaga ban aja bisa lebih cepat waktunya 3,4 detik daripada hasil pole position 20 tahun lalu, yang dimana namanya kualifikasi yang penting time attack, gak usah mikirin hemat ban, jadi bisa lebih gila nge-push motornya. Ini bisa terjadi ya pasti karena perkembangan teknologi yang bisa bikin motor gak cuma mesinnya yang kencang tapi handlingnya jadi lebih stabil, lebih gampang dimanuver dan lain-lain, dan dibantu dengan aero winglet yang dipasang di bodi motor dan pasti berpengaruh ke estetika. Dan kalau ngomongin estetika itu udah masuknya ke ranah selera ya, dan gak bisa kita bilang lebih bagus yang mana. Tapi kalau gua sih motor yang paling keren gitu ya penampilannya, menurut gua motor Ducati Desmo GP7. Gak tau ya, gua suka aja, apa karena gua suka yang merah-merah ya, jadi gua lumayan setuju sama hot take yang ini. Terus selanjutnya Fabio Quartararo bakal jadi juara dunia yang terlupakan kalau dia stay sama Yamaha, bahkan lebih terlupakan daripada Joan Mir. Sedih tapi harus kita akui, makin kesini ngelihat Fabio masuk podium aja udah jarang. Jangankan podium, kesorot kamera aja udah makin jarang bro. Keputusan dia buat stay di Yamaha buat sebagian orang mungkin masuk akal ya, kan dia cari duit, wajar dong. Dan cuma Yamaha yang bisa bayar dia dengan harga segitu. Dan mungkin Yamaha ngasih beberapa janji atau mereka udah ngebangun motor buat 2027 mungkin, jadi ya, Fabio juga milih stay gitu karena ngeliat perkembangan motornya. Tapi banyak juga yang menyayangkan kenapa Fabio nggak coba buat pindah ke motor yang lebih kompetitif, soalnya secara skill dia bagus coy, juara dunia gitu. Secara umur juga masih muda banget, umurnya masih 25 tahun. Bahkan dia pembalap termuda ketiga dari semua pembalap MotoGP sekarang. Dengan skill dan umur segini dia masih punya kesempatan mungkin 3 kali juara dunia lagi mungkin. Tapi ya namanya juga dia mau cari cuan lumayan buat top up Diamond ML. Oh ya, hampir juga lupa dibahas soal Joan Mir, saking terlupakan aja loh. Nah kalau Joan Mir udah juara dunia 2020 yang banyak dianggap juaranya nggak sah lah, udah gitu sekarang jarang kelihatan berbaur di depan. Jadi ya kalau dibilang Fabio bakal lebih terlupakan dari Joan Mir sih gua rasa enggak, karena Fabio masih kadang podium kayak pas sprint Jerez kemarin kan, setelah 20 juta pembalap lain jatuh bisa podium dia, yang walau nggak jadi podium gara-gara pressure ban. Hehe, sama yang ini gua nggak setuju. Next ada bro yang bilang Jorge Martin itu mungkin pembalap paling cepat saat ini, tapi dia cuma cepet doang, dia nggak punya racecraft untuk jadi juara dunia. Dia seakan-akan kayak maling motor gitu, terus dah kabur sebisa dia, ugal-ugalan kek atau bahaya kek nggak apa-apa, yang penting kenceng. Kalau Jorge Martin yang tahun kemarin iya gue setuju, dia memang kenceng, jago bawa motornya, tapi dia kadang lupa balapan harus sampai finish. Dan kalau mau jadi juara dunia harus konsisten. Ingat tahun lalu di GP Indonesia dia jatuh di saat dia harusnya bisa jaga poin buat fight sama Peko sampai akhir. Terus di GP Valencia dia frustasi sampai bikin Marc Marquez Terus di Australia juga dia milih bannya beda sendiri daripada yang lain, akhirnya gagal dapat posisi yang terbaik. Kalau kita ingat-ingat di GP Qatar juga dia ngalamin masalah sama ban belakang dan dia frustasi sampai ya kelihatan banget lah dia geleng-geleng kepala. Ya emang gestur kecil tapi kelihatan banget dia ke distract dan gak bisa keep his cool anjay. Beda sama Peko yang ngalamin masalah serupa tapi malah nyikapin dengan baik dan gak nyalahin siapapun, gak ada gestur aneh-aneh juga. Itu dia yang tahun lalu, dan tahun ini dia udah berkembang dan memang harus, kalau gak berkembang jangan harap jadi juara dunia. Sekarang dia udah lebih kalem, kalau gak bisa ya gak gitu maksa, yang penting bisa finish di posisi terbaik yang dia bisa. Walau ya kemarin jatuh tapi ya gak apa-apa. Walau momentumnya dia jatuh agak bahaya ya, karena sekarang kan lagi diskusi-diskusi soal siapa nih bakal masuk ke pabrikan
pabrikan Ducati. Udah mana dia jatuh, Marc Marquez sama Pecco kayak begitu lagi di depan. Waduh. Terus juga dengan dia yang gak mau di tim satelit dan mau pabrikan, seandainya musim depan dia gak dapat motor yang bagus ya. Dan mungkin bahkan kalau musim ini gak jurdun, mungkin dia gak bakal jadi juara dunia dengan nanti Pedro Acosta yang udah matang. Susah bro. Tapi ya kita gak tahu. Dia juga masih muda kok, belum 30 umurnya. Tapi ya entah kenapa gue malah merasanya dia emang kalau bukan tahun ini mungkin gak ada kesempatan lagi. Wih, malah gue yang hot take jadinya. Jadi gue setuju atau enggak dengan pendapat yang ini? Lumayan setuju. Selanjutnya, nah ini panas ini. Pecco Bagnaya adalah juara dunia terburuk dari tahun 2020 sampai sekarang di luar Joan Mir, dan bahkan terburuk dari 15 tahun terakhir. Dia punya kekuatan mental kayak anak umur 2 tahun. Soalnya dia terlalu sering kalah sama tekanan. Gue gak pernah nyangka dia bisa jadi juara dunia. Dan jujur aja gue rasa dia cuma Andrea Dovizioso dengan ada kelebihan sedikit. Wow, ngeri kali abang satu ini. Gak tau ya orang kok pada bilang Pecco gak layak jadi juara dunia. Coy, dia juara dunia 2 kali coy. Mungkin orang pada mikir dia gak sekali Marc Marquez, Valentino Rossi tapi bukan berarti dia gak layak jadi juara dunia. Kalau dibilang dia gak bisa perform di bawah tekanan, dia sering jatuh kalau lagi dikejar sama pembalap lainnya. Iya emang benar, dia pernah begitu. Tapi emang gak terlalu sempit pemikiran kita kalau kita cuma nilai seorang juara dari 3 atau 4 kali kesalahannya dia di umur dia yang masih muda. Buktinya adalah dia pembalap yang bisa ngumpulin poin lebih banyak daripada semua pembalap. Karena motornya bagus doang itu. Jorge Martin motornya sama Ducati dan sama-sama motor pabrikan biarpun dia di tim satelit ya. Tapi yang juara tuh juga tetap Pecco. Oh ya, buat yang belum tahu, Ducati Pramac itu motornya tuh sama Ducati pabrikan. Walaupun mereka tim satelit ya, mungkin mereka bayar lebih atau gimana, gue juga nggak tahu. Dia memang pernah melakukan kesalahan, ya wajar, dia manusia cok, bukan AI. Dia bikin kesalahan, dia belajar, dia jadi lebih baik. Toh bukannya emang begitu ya seharusnya. Bahkan seorang pembalap kayak Valentino Rossi, Marc Marquez juga pernah. Valentino Rossi pernah nggak jatuh waktu lagi mimpin? Pernah. Valentino Rossi pernah nggak jatuh waktu lagi perebutan gelar juara dunia? Pernah. 2006. Walaupun ya emang motornya Rossi di tahun itu kayak kalau ngintip ke olahraga lain ya, itu di basket ada LeBron James yang sempat jelek banget mainnya di final NBA tahun 2011, yang dimana dia harusnya jadi pahlawan, malah dia yang bikin timnya kalah. Tapi dia belajar dari kesalahan, bounce back, dan dia sekarang udah 4 kali juara NBA, punya poin paling banyak sepanjang sejarah NBA, dan masih banyak rekor lagi. Dan orang nggak ngecap dia sebagai pecundang terus gitu. Kalau dia makin kesini makin bagus dan nggak down sama kesalahan atau kegagalan dia, ya orang bakal ingat dia sebagai orang yang bisa belajar dari kesalahan dan bisa jadi juara. Dan begitu juga Pecco. Gak paham gue, dia kok dianggap gak bertalenta. Lihat overtake ini, kalau gak berbakat ini apa cok? Kepencet. Jadi menurut gue ini tag yang buruk, gue gak setuju. Selanjutnya ada Marc Marquez gak bakal jadi juara dunia lagi sampai dia pensiun. And sadly, gue sebagai penggemar Marc Marquez dari tahun 1945, gue merasa ini bukan hot takes, tapi udah jadi sebuah kemungkinan yang chance besar. Ada beberapa faktor yang pasti umur, yang namanya umur udah pasti berpengaruh buat performa dia. Semua pembalap kelar karena umur. Valentino Rossi kelar, pensiun. Lorenzo, Kenny Roberts, Giacomo Agostini. Valentino Rossi ya walaupun dia pensiun di umur yang lebih tua mungkin daripada pembalap lain, tapi ya tetap dia juga selesai karena umur kan. Semua atlet secara umur juga kelar karena umur, kecuali atlet catur kali ya. Ya bisa aja sih keplitek pergelangan tangannya efek usia kan. Intinya wajar kalau dia nurun performa karena usia. Dan satu lagi karena lengan kanannya udah pernah cedera. Ini bikin Marc Marquez jadi manusia lagi setelah hidup sebagai alien yang naik motor Repsol Honda. Tubuh kita yang ciptaan Tuhan ini kondisi terbaiknya ya waktu masih fresh, belum ada komponen lain yang ditaruh dalam tubuh kita atau buat mungkin nyambungin organ satu dan satunya lagi. Dan ya sedih sih, tapi ya inilah hidup bro, regenerasi. Dan sekarang ditambah lagi ada pembalap-pembalap baru yang datang dengan skill mereka yang luar biasa juga. Pedro Acosta, Pecco Bagnaya, Jorge Martin, dan mereka lagi di usia prima, lagi lapar. Mungkin Marc udah kayak Lightning McQueen mungkin di Cars 3 kali ya, tapi kemungkinan biarpun kecil pasti ada. Ya gue mikir gitu awalnya, tapi setelah gue ngeliat dia di GP Prancis kemarin, cok gila. Di sprint dari P13 sampai ke P2, terus di main race tuh lihat di last lap, itu Pecco dikejar sama dia. Dan ingat, dia tuh pakai motornya 1 tahun umurnya lebih tua daripada motor mereka, Martin sama Pecco, dan bisa dikejar sama dia. Gila cok, gokil sih ini orang. Gimana kalau dia tahun depan tiba-tiba masuk ke tim pabrikan? Marc Marquez tuh berkali-kali bikin gue yang awalnya mikir, aduh mungkin udah habis lah ini orang. Tapi tiba-tiba ada aja yang dia lakuin yang buat gue masih yakin kok orang ini bisa juara dunia lagi. Dan kemungkinan terbesar yang bisa bawa dia jadi juara dunia lagi adalah karena dia Marc Marquez. Ya gini hot takes seru-seru. Dan kalau kalian punya hot takes kalian, ayo silakan taruh di bawah. Makin hot gue makin suka. Kita udah ya mau berak.